Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat surgaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak kepada tetangga sebagai salah satu acuan penilaian kebaikan seseorang, bahkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana sabda beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah tersebut adalah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Saking pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga, malaikat Jibril sampai mewanti-wantikan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau. Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015 dan Muslim nomor 2624. Oleh karena itu sahabat surgaku, penting bagi kita untuk serius memperhatikan masalah ini. Lalu, apa saja adab-adab dan etika dengan tetangga yang perlu kita perhatikan? Berikut ini rangkuman beberapa etika dan adab dengan tetangga yang selayaknya ditanamkan pada diri kita dan juga anak kita, yaitu: pertama, berbuat baik terhadap tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di mata Allah adalah seorang yang terbaik terhadap temannya. Dan tetangga yang paling baik di mata Allah adalah seorang yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban juga Ibnu Huzaimah. Beberapa perbuatan baik terhadap tetangga diantaranya adalah menyapanya, berbicara dengan lemah lembut, menjaga perasaannya, memaafkan kesalahannya, membantunya jika ia meminta bantuan, atau menolongnya ketika ia meminta pertolongan, menjenguknya ketika ia sakit, menghiburnya jika ia mendapat musibah, dan mengucapkan selamat ketika ia mendapatkan kesenangan. Kedua, gemar berbagi kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan sesuatu pun dari amal kebaikan. Jika ia tidak mempunyai sesuatu untuk berbuat baik, hendaklah ia berwajah ceria terhadap saudaranya. Apabila kamu membeli daging atau memasak makanan di atas periuk, maka perbanyaknya kuahnya dan berikanlah sebagiannya untuk tetanggamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai hadits ini hasan sahih. Dalam hal berbagi kepada tetangga ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tidak termasuk ciri seorang mukmin bila ia membiarkan tetangganya kelaparan, sementara dirinya kenyang. Sebagaimana sabda beliau, bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Ketiga, tidak menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingkari keimanan seseorang, manakala tetangganya belum merasa aman dari gangguannya. Sebagaimana sabda beliau, demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu. Keempat, mencintai kebaikan yang menimpa tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bergembira apabila tetangga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki terhadapnya. Sebagaimana sabda beliau, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya, atau beliau bersabda, untuk tetangganya, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu, siapakah yang disebut tetangga kita?
Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempatan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan urf atau anggapan masyarakat, walau tidak memakai batasan tadi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat atau urf. Al-Mausu'ah Al-Fihyah, 16-216-217. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Lalu, apa konsekuensi dari kita beradab baik atau tidak baik kepada tetangga? Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad disebutkan hadis yang cukup panjang. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka." Para sahabat lalu berkata, terdapat wanita lain, dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Beliau bersabda, dia adalah dari penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 119. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Lihat Asy-Syahihah 190. Sahabat surgaku, jika semua umat Islam bisa melaksanakan adab dan etika yang baik kepada tetangga sesuai tuntunan Rasulullah, maka kita bisa bayangkan betapa aman dan damainya negeri kita tercinta ini. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beradab dan beretika baik kepada tetangga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.